Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus faktor penjualan ya pada Microsoft Excel. Lebih tepatnya pada mata kuliah multimedia. Oke, yang pertama yang harus teman-teman buat adalah membuat form daftar barang. Oke, ini tampilan daftar barangnya seperti ini. Kemudian setelah membuat form daftar barang, silakan teman-teman hilangkan grid line pada tab view ya dengan cara unchecklist grid line-nya. Oke, di sini saya sudah buat untuk form daftar barangnya. Oke, tampilannya seperti ini, teman-teman. Silakan teman-teman ketikkan sendiri ya untuk daftar barangnya. Kemudian di sini ketika teman-teman sudah buat seperti ini, berikutnya teman-teman blok dari sini sampai sini. Kemudian jangan lupa kasih nama. Di sini name box-nya teman-teman ganti menjadi data underscore barang. Ya, ini untuk tabel referensi nanti di sheet berikutnya. Berikutnya jika teman-teman sudah, berikutnya kita buat lagi tabel referensi. Oke, kita panggil untuk yang ini. Ya, A4, kemudian dan ini untuk memanggil ini ya. Kemudian dan lagi. Kemudian ke nama barang. Setelah itu tinggal di enter. Oke. Berikutnya ke bawahnya tinggal teman-teman drag saja ya, sampai sini. Untuk berikutnya kita masuk lagi ke modul. Berikutnya adalah membuat form daftar customer. Oke, tabelnya seperti ini teman-teman ya untuk daftar customernya. Jadi teman-teman buat sheet baru dengan nama sheet daftar customer ya. Ini saya sudah buat. Nah, tampilannya seperti ini. Caranya sama, teman-teman blok dulu di sini. Kemudian ganti di sini namanya menjadi data underscore customer ya. Oke, tadi saya lupa di sini untuk unchecklist grid line-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah buat dua seperti ini, teman-teman CTRL-A. Berikutnya ke view. Kemudian di sini ada grid line, teman-teman unchecklist. Oke. Di unchecklist, berikutnya ke data validasi ya. Kemudian ke input message-nya, silakan teman-teman inputkan di sini khusus untuk data barang. Oke, tinggal diklik OK. Maka tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk grid line tadi untuk menghapus garis-garis yang ada di sini, kalau untuk data validasi untuk membuat validasi seperti ini. Jadi biar tidak salah menginputkan data seperti itu. Ya. Begitupun dengan data customer, kita blok dulu terlebih dahulu, kemudian ke data validasi. Berikutnya kita kasih input message-nya misalkan khusus data customer. Oke, tinggal diklik OK. Berikutnya ke tabel view ya untuk unchecklist grid line-nya. Oke. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi lebih rapi ya terlihatnya. Kemudian berikutnya setelah membuat form daftar barang, membuat form daftar customer, berikutnya adalah membuat form faktor. Oke. Form faktor tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke ya, di sini saya sudah buat untuk form faktornya. Oke. Nah, ini tampilannya. Di sini kita akan mencari kode, nama barang, harga, diskon, total ya, dan alamat di sini. Kemudian untuk mencari kode itu hanya dipanggil saja ya, teman-teman. Misalkan ke sini. Untuk yang pertama itu ke data, kemudian ke data validasi. Berikutnya ke setting. Nah, di sini teman-teman ganti menjadi list ya. Kemudian ini diklik untuk search-nya. Kemudian teman-teman drag dari sini sampai bawah ya, tinggal diklik enter. Kemudian hasilnya akan seperti ini ya, tinggal teman-teman klik saja. Oke, misalkan saya punya itu. Begitu sampai dengan sel keempat ya. Caranya sama seperti itu. Ini tinggal dipilih saja. Begitupun dengan yang ini ya, caranya sama seperti itu.
kalau misalkan teman-teman tidak berhasil dengan cara seperti ini, berarti teman-teman harus ngetik sendiri ya untuk rumusnya. Nah, berarti teman-teman harus ngetik seperti ini kalau misalkan teman-teman tidak bisa menggunakan cara seperti ini gitu ya. Oke, misalkan di sini saya pilih yang poin ketiga. Oke, berikutnya juga sama. Karena ada beberapa laptop yang tidak support ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak support dengan cara seperti ini, mau tidak mau berarti harus tulis manual. Ya, tulis manual biasanya selalu berhasil. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke nama barang. Nama barang ini menggunakan rumus if ya. If is blank. Oke, di sini misalkan. Nah, kemudian is blank. Oke. Kemudian pilih yang ini. Berikutnya kita masuk ke rumus VLOOKUP ya. Saya menggunakan rumus VLOOKUP di sini. Jadi mengambil data secara vertikal ya, teman-teman. Oke, kemudian klik lagi yang ini. Kemudian kita panggil data atau namebox yang sudah kita ganti ya, teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk data yang sudah kita ubah tadi ya, untuk namebox yang sudah kita ubah tadi. Kemudian di sini saya kasih 2. Oke, 2 di sini maksudnya adalah mengambil data dari sel kedua ya. Oke, kita klik enter di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini, jika A13 itu blank atau kosong, maka hasilnya adalah kosong. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita mengambil data secara vertikal dari sheet data barang. Jadi kalau misalkan 3 kata dari sebelah kiri, gitu ya, 3 karakter dari sebelah kiri, misalkan K10, maka hasilnya berarti aksio atau mengikuti data dari sheet data barang tersebut gitu. Di sini ada 2, kenapa? Karena untuk nama barang ini ada di sel kedua ya, teman-teman. Kemudian untuk 0 di sini maksudnya adalah false ya. Jadi data yang sama persis seperti itu. Kemudian kita ke bawahnya kita drag saja. Oke, sampai sini. Nah, gitu. Kemudian untuk harga itu caranya sama ya, teman-teman, dengan mencari nama barang. Jadi saya copy aja untuk rumusnya. Oke. Nah, untuk yang harga ini yang membedakan adalah untuk yang harga ini yang membedakan adalah di sini ya, untuk selnya berarti sel ketiga. Kenapa? Karena untuk harga ini ada di sel 3 dari sheet data barang seperti itu ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk harga juga sama, tinggal di drag saja. Berikutnya ini untuk quantity mengikuti dari sini ya. 3 2 5 1. Berikutnya kita masuk ke sini untuk kepadanya. Oke ya, untuk kepadanya ini kita menggunakan data validasi sama seperti yang kode tadi ya, teman-teman. Tapi di sini kita mengambil data dari daftar customer. Oke. Di sini kita ngambil customernya siapa. Oke, kemudian kalau sudah tinggal diklik enter. Maka di sini tinggal dipilih saja. Berikutnya untuk yang alamat. Alamat ini menggunakan rumus if juga ya, sama. Oke, di sini if ya, jika F9, di sini F9-nya misalkan kosong, maka hasilnya juga kosong. Oke. Kemudian if lagi F9-nya ya, F9 di sini umum misalkan, maka hasilnya kosong ya, karena untuk yang umum ini hasilnya kosong. Kemudian kita mengambil data secara VLOOKUP ya, secara vertikal. Kita masukkan rumus VLOOKUP-nya. Oke. Kita panggil lagi F9-nya. Kemudian di sini kita panggil data customer ya, data yang sudah kita kumpulkan tadi. Kemudian di sini 2 dan ini. Oke ya, seperti ini. Jadi jika F9
kalau misalkan ini kepada yang terhormatnya kosong, maka hasilnya adalah kosong. Jika F9 nya itu umum, maka hasilnya juga kosong. Kemudian kita mengambil data secara VLOOKUP ya dari sheet data customer untuk sel kedua, menyesuaikan dengan ALINSOC gitu. Nah di sini hasilnya itu di sel kedua ya, sel kedua berarti kita mengambil data dari sel kedua dan yang sama persis, tinggal diklik enter. Oke, tinggal diklik yes teman-teman kalau misalkan ada validasi seperti ini, dan langsung muncul hasilnya seperti ini gitu, ya. Kemudian untuk diskon juga sama, menggunakan rumus if ya teman-teman. Di sini if, jadi jika F9 di sini kosong, maka hasilnya juga kosong gitu ya, sama. Kemudian di sini menggunakan rumus VLOOKUP karena kita mengambil data dari dari sheet data customer. Kemudian kita panggil ini F9 nya, kemudian data customer. Diskon itu ada di sheet, ada di sel ketiga kalau tidak salah ya, ada di sel ketiga. Kemudian di sini berarti kita 3 dan 0. Oke. Nah jangan lupa untuk yang ini dikasih itu ya, dikunci untuk rumusnya supaya tidak berubah ketika di copy ke sel lain. Seperti itu, kita klik enter, maka hasilnya seperti ini. Nah ketika saya drag ke bawah itu hasilnya sama gitu ya. Kemudian untuk total, itu menggunakan rumus if juga teman-teman. Ya, jika di sini D3, kalau misalkan D3 nya kosong, maka totalnya berarti kosong juga gitu. Seperti itu. Kemudian menggunakan isNumber, if isNumber sini kita menggunakan rumus if lagi, kemudian isNumber. Jadi kalau misalkan D3 nya itu ada isinya gitu ya, atau ada datanya, berarti di sini D11, kemudian ini C3, berarti kalau misalkan ada datanya C13 maksudnya C13 dikali dengan D13 ya, kemudian dikurangi dengan E13. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita drag saja untuk ke bawahnya. Oke, seperti itu ya. Untuk grand total itu menggunakan rumus sum. Oke. Kemudian tinggal di drag saja. Ya, tinggal teman-teman drag saja dari sini sampai sini. Kemudian tinggal diklik enter. Berikutnya untuk PPN itu menggunakan rumus seperti ini ya, grand total dikali dengan 10%. Kemudian klik enter. Ya. Kemudian untuk total bayar itu tinggal dijumlahkan saja, untuk ini ditambah dengan ini. Tuh ya, itu hasilnya. Kemudian berikutnya ketika kita sudah membuat faktur, berikutnya adalah membuat cetak faktur ya. Nah ini untuk cetak faktur gampang sekali teman-teman, jadi cuman dipanggil saja gitu. Misalkan yang ini untuk kepada yang terhormatnya di sini, kemudian klik yang ini, tinggal diklik enter, maka hasilnya seperti ini ya, langsung menyesuaikan dari sheet data faktur tersebut gitu. Kemudian ini klik, hasilnya seperti ini. Oke, begitupun dengan yang ini ya teman-teman. Yang ini tinggal diklik nama barangnya, enter. Oke, ke bawahnya tinggal teman-teman drag saja. Begitupun dengan yang harga ya teman-teman, jadi tinggal diklik saja, diarahkan ke sini kursornya, tinggal di enter. Oke, ini untuk yang quantity juga sama, tinggal diklik enter. Berikutnya selebihnya di drag. Oke,
Kemudian yang ini juga sama, yang diskon, tinggal teman-teman klik kemudian enter ya. Jadi sesimpel itu teman-teman untuk cara cetak fakturnya. Kemudian berikutnya untuk yang total juga sama, tinggal diklik kemudian enter gitu ya. Oke, selebihnya tinggal di drag saja. Oke ya, ini hasilnya seperti ini. Kemudian jika kita sudah membuat faktur dan cetak faktur, berikutnya adalah membuat menu utama ya. Di sini untuk menu utama, klik kanan teman-teman. Oke ya, di sini klik kanan. Kemudian klik insert. Oke, berikutnya di sini ada pilihan ya. Kita pilih yang worksheet. Mana tadi? Oke. Klik kanan. Ya. Di sini kalau misalkan kita sudah membuat cetak faktur, berikutnya adalah membuat menu utama. Bisa teman-teman lihat di sini untuk template menu utamanya. Seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa teman-teman pilih. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih menu barang, berarti otomatis langsung ke sheet data barang seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita klik menu customer, berarti otomatis langsung ke sheet menu customer. Begitupun dengan yang faktur seperti itu. Oke, mari kita buat. Nah, di sini sudah muncul untuk worksheetnya, teman-teman tinggal diklik OK ya. Tadi klik kanan, pilih insert, kemudian klik worksheet. Nah, berikutnya akan muncul seperti ini. Oke, saya kasih dulu ini di sini yang mau kita buat menu utamanya. Oke, misalkan saya sampai 26 ya. Di sini. Kemudian berikutnya kita edit di sini untuk backgroundnya. Ya, di sini saya misalkan kasih warna yang ini, ya seperti ini. Berikutnya kita kasih gambar, ya, insert picture. Oke, berikutnya selanjutnya yaitu pilih gambarnya. Ini teman-teman bebas ya, gambarnya mau pakai yang mana saja gitu. Oke, ini masih loading, jadi teman-teman harap bersabar. Oke, nanti akan ditujukan kepada tempat penyimpanan gambarnya di mana. Nah, di sini kalau saya nyimpannya di file ngajar saya, teman-teman ya. Oke, nah ini sudah muncul. Oke, misalkan saya pilih gambar dengan yang sama seperti di modulnya tadi ya, teman-teman. Saya nyimpannya itu di folder D. Nah, di sini di local disk D. Kemudian kemudian berikutnya di folder 2000 di bahan ajar, mohon maaf. Oke. Kemudian berikutnya di 2020 ya, agak sedikit dalam teman-teman penyimpanannya. Kemudian di bahan ajar ya. Terus di multimedia. Oke. Di multimedia, kemudian mohon maaf agak sedikit lama ya teman-teman. Di multimedia, kemudian di file pendukung. Oke, tinggal satu lagi. Nah, di Excel. Jadi teman-teman gambarnya boleh pakai yang mana saja gitu ya, bebas. Nah, di sini saya pilih gambar sesuai dengan yang di modul tadi gitu. Tapi teman-teman bebas boleh pilih yang mana aja gitu ya.
Nah, di sini sudah muncul gambarnya. Yang ini yang kita cari. Oke, kalau sudah tinggal teman-teman klik insert. Oke, nanti akan muncul di sini untuk gambarnya, tinggal teman-teman sesuaikan. Oke, jadi saya tidak mau terlalu besar gitu ya untuk tampilannya, cukup sampai dari sel A sampai sel J saja. Kemudian nanti untuk terlihat rapi, kita buang ya untuk beberapa sel yang tidak terpakai. Nah, ini tampilannya ketika sudah muncul ya, kita sesuaikan saja. Oke. Nah, ini kita edit terlebih dahulu teman-teman supaya lebih rapi. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saya rasa ini sudah rapi. Oh, di bawahnya harus dirapikan kembali. Oke ya, ini tinggal ditarik saja. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah cukup rapi ya teman-teman. Nah, untuk menghapus sel yang tidak teman-teman pakai atau disembunyikan gitu ya, ini teman-teman tinggal diklik di sini, kemudian tekan Ctrl Shift, kemudian panah ke itu ya. Oke, maaf. Di sini tinggal diklik, kemudian Ctrl Shift dan panah ke sampingnya. Nah, itu kemudian kalau sudah muncul seperti ini, tinggal teman-teman klik kanan di sini ya. Klik kanan kemudian klik hide. Ya, otomatis akan sembunyi atau akan menghilang gitu ya untuk si sel berikutnya. Berikutnya juga sama ke bawahnya supaya terlihat lebih rapi. Di sini Ctrl Shift berarti tombol panah ke bawah ya. Nah, seperti ini, tinggal teman-teman klik kanan, kemudian klik hide. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman. Jadi terlihat lebih rapi ya. Berikutnya kita buat hyperlink ya untuk ditujukan ke sheet berikutnya. Di sini ke insert, kemudian ke save. Berikutnya teman-teman pilih yang ini ya. Jadi cukup teman-teman buat satu aja, nanti tinggal di copy paste ya, biar tidak terlalu lama. Di sini kita pilih formatnya terlebih dahulu. Oke ya. Nah, di sini. Oke. Di sini ada format yang bisa teman-teman pilih, boleh memakai format yang mana saja. Misalkan saya pilih format yang ini. Ya. Kemudian untuk mengetikkan tulisannya, teman-teman tinggal pilih yang ini, ya. Kemudian tadi di sini yang pertama itu menu barang ya. Menu barang. Kemudian yang kedua adalah menu customer. Seperti ini, jadi tinggal dikopas saja biar warnanya sama dan ukurannya juga sama. Ini tinggal diganti, berarti tadi di sini adalah nama customer. Seperti itu. Kemudian kita copy lagi untuk satu lagi yaitu faktur. Ya, saya rasa ini cukup mudah ya teman-teman caranya untuk membuat menu utama seperti ini. Oke, ini kita tarik ke sini. Ini yang terakhir adalah faktur ya. Kita ubah di sini menjadi faktur. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membuat hyperlink itu teman-teman tinggal diklik di sini, kemudian klik kanan ya, klik kanan di sini. Kemudian nanti kita arahkan kepada hyperlink. Nah, di sini teman-teman klik yang hyperlink. Kemudian akan muncul seperti ini. Teman-teman pilih yang place in this document ya. Nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman pilih yang daftar barang ya, karena tadi kan kita mau diarahkan ke daftar menu barang ya. Tinggal diklik yang itu, klik OK kalau sudah. Berikutnya yang ini juga sama, tinggal diklik kanan, kemudian ke hyperlink. Ya, tinggal pilih misalkan di sini daftar customer karena kita mau mengarahkannya ke menu customer. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita cek terlebih dahulu apakah berhasil tidak ya. Ini untuk menu barang berarti ke sheet daftar barang ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian berikutnya di sini untuk menu customer kita klik di sini menu customer seperti itu. Oke, baik.
kurang lebih seperti itu. Oh, ini jangan lupa teman-teman ganti juga untuk sheetnya ya menjadi menu utama supaya terlihat lebih rapi. Oke. Dan yang ini faktornya berarti disesuaikan. Untuk hyperlinknya berarti ditujukan ke sheet faktor ya. Oke, baik. Sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan juga jelas video yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.